Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Nuzul Quran dengan tema Gerailah rumahmu dengan Al-Quran. 27 Maret 2024 bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 Hijriah.
berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada malam ini telah hadir bersama-sama untuk kita memperingati peringatan Nuzul Quran yang kita harapkan akan kita jadikan sebagai suatu pedoman atau sumber hukum daripada segala hukum, yaitu Al-Quran. Sama kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, karena di dalamnya tersirat dan tersurat semua hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan menjadi petunjuk untuk manusia dan sebagai penerang membedakan mana yang batil, kemudian mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, dan kita pun bermunajat kepada Allah. Semoga kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Dan Nabi pun mengenal kita di yaumil qiyamah dari tanda-tanda wudu kita. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Kuba, Bapak Haji Asriman, yang insyaallah mudah-mudahan beliau merahmati Allah merahmatinya dan beliau senantiasa sehat untuk jamaah dan kemudian kemakmuran masjid dan umat Islam di sekitar Pasar Sentral. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam Masjid Kuba, kemudian pengurus Masjid Kuba yang insyaallah dirahmati Allah, dan dari Kementerian Agama. Dalam hal ini, kalau dulu beliau bimbingan Islam, kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni, sekarang beliau jabatannya sebagai pembimbing haji dan umroh, tapi yang berfungsi adalah haji. Dalam hal ini Ustaz Boy. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir di peringatan Nuzul Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita hadir di malam Lailatul atau Lailatul Nuzul Quran, atau malam diturunkannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran menjadi petunjuk untuk manusia. Dan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk yang kemudian Al-Quran yang kedua dia berfungsi sebagai pembeda. Al-Furqan itu pembeda. Artinya membedakan mana yang hak, mana yang batil. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Itu fungsi Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap penganut agama mempunyai kitab suci ataupun kitab yang dianggap suci. Kalau Nasrani punya Injil, kalau Yahudi punya Taurat, kalau Hindu punya apa? Weda. Kalau Buddha punya Tri. Kemudian kalau Majusi punya kitab atau aliran yang mengikuti aliran Zoroaster, itu nama kitabnya adalah Zen Avesta. Kemudian kalau mereka Konghucu memiliki keyakinan berarti Tengkuk namanya, nama kitab mereka. Kemudian kita yang Muslim
Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kita diberikan kitab Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kitab Al-Qur'an umat Islam meyakini dan menjadi keyakinan kita bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang suci. Dan menjadi pertanyaan, kenapa Al-Qur'an itu menjadi kitab suci dalam keyakinan kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita yakini Al-Qur'an itu adalah kitab suci karena Al-Qur'an itu sesuai dengan fitrah manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita meyakini Al-Qur'an itu adalah kitab suci, dan itu salah satu alasannya yang pertama, Al-Qur'an sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa begitu? Mari kita melihat contohnya. Al-Qur'an dalam hal ini, kalau kita bapak-bapak, saya tanya dulu, suka perempuan tidak? Suka tidak, Pak? Nah, kalau tidak suka berarti kita tutup majelis ini karena bahaya. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu juga demikian, suka laki-laki. Ya namanya fitrah, laki perempuan itu sangat menyukai. Perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Yang tidak jelas itu sesama jenis. Nah, itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka itu menjadi fitrah, dan Al-Qur'an memberikan garis kalau suka sama suka, maka ada pintu yang disiapkan oleh agama, dan Al-Qur'an serta Nabi SAW adalah pintu nikah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an itu dikatakan suci karena sesuai dengan fitrah. Fitrah yang kedua, manusia itu suka kalau fitrah kita adalah makan. Makan itu adalah fitrah manusia. Maka kemudian dalam agama, dalam Al-Qur'an diberikan batas. Kita mulai menahan lapar itu dari imsak sampai nanti terbenam matahari. Ada batasannya dalam Al-Qur'an, dan itu sesuai dengan fitrah. Ketika kitab suci itu tidak menjadi tidak sesuai dengan fitrah, kalau makannya itu tidak ada batasan, mulai daripada imsak sampai nanti terbenam matahari, sampai nanti malam, kemudian nanti pagi dan seterusnya, ini merusak kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan batasan dalam hal dan sesuai dengan fitrah manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan batasan makannya mulai imsak kita menahan makan, ketika terbenam matahari kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dan malam harinya yang tadinya terlarang menjadi boleh, malam harinya kita diperbolehkan sebagai suami istri serahkan melakukan hubungan atau ibadah yang disunahkan kemudian dianjurkan oleh agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau fitrah ini kita langgar, maka coba dibayangkan jamaah yang dirahmati Allah, malam dia, siangnya dia menahan, kemudian malam hari tidak melakukan hubungan, kemudian nanti menahan sampai 1 bulan. Tunggu saja kalau kepalanya tidak terus. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sesuai fitrah. Al-Qur'an itu suci karena sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita menganggap dan meyakini Al-Qur'an itu suci? Karena di dalam Al-Qur'an kita tidak akan menjumpai ada kalimat yang bertentangan. Sekali Allah mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali Allah mengatakan bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, maka sampai mulai dari Al-Fatihah sampai nanti surah An-Nas, semua ayat kita jumpai tiada kontradiktif atau pertentangan, selalu mengatakan bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, Tuhan itu esa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dasar, menjadi keyakinan bahwa Al-Qur'an itu suci karena tidak dijumpai di dalamnya pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah suci karena Al-Qur'an itu terhindar daripada kontaminasi ataupun campur tangan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah, dan Al-Qur'an ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada perbuatan ataupun campur tangan manusia. Maka kita anggapnya adalah suci. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sudah diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kalian ragu terhadap kitab yang kami turunkan, kata Allah, Al-Qur'an, maka silahkan buatlah pertentangan, silahkan buat kitab
yang semisal dengan Al-Quran? Apakah sudah ada yang teruji melakukan pertandingan atau melakukan semisal dengan Al-Quran? Di zaman Nabi SAW sudah pernah ada sekitar 14-15 abad yang lalu. Sudah pernah ada yang melakukan. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzab. Jamaah yang dirahmati Allah, Musailamah Al-Kadzab yang pertama dia mengaku sebagai seorang nabi dan itu adalah nabi palsu. Ketika itu beliau membuat Al-Quran. Musailamah Al-Kadzab membuat Al-Quran yang nanti semisal dengan Al-Quran. Dia ikut memisalkan seperti Al-Quran. Beliau membuatnya dengan al-fil. Wa ma al-fil? Wa ma adraka mal fil? Kemudian beliau membuat pertanyaan bahwa apa yang dimaksud dengan wa ma al-fil? Apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil? Ya, dan tahukah kamu apa itu gajah? Kemudian beliau juga melanjutkan membuat syair. Dia menjadi syair bahwa al-fil qawilul khurtumul qawil. Fil itu gajah itu panjang belalai. Kemudian lahul zaid dan dia punya ekor. Ini kalau diamati dia menjadi syair. Jemaah yang dirahmati Allah. Dia ingin meniru Al-Quran, tapi maknanya tidak sesuai. Dia menjadi syair dan orang maklumi bahwa gajah itu memang badannya besar, kemudian punya belalai dan punya ekor tanpa engkau terangkan. Maka Musailamah Al-Kadzab berusaha untuk membuat tandingan Al-Quran, permisalan dengan Al-Quran, tapi tidak sesuai. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ini menjadi 3 dasar menjadi keyakinan kita bahwa Al-Quran itu suci dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidz." Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dan cara menjaganya Allah terhadap Al-Quran dari campur tangan manusia. Allah mempermudah Al-Quran dihafal oleh ribuan manusia. Dan Al-Quran salah satu kemujizatannya, jemaah yang dirahmati Allah, dihafal oleh orang yang tidak melihat sekalipun. Dan dihafal oleh orang yang divonis, sudah tervonis otaknya ini, sudah divonis oleh dokter bahwa otaknya tidak mampu. Tapi ketika Allah takdirkan dia mampu menghafal Al-Quran. Dan ini salah satu penjagaan Allah terhadap kitab sucinya yang hari ini kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah suci. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi sumber ataupun menjadi inspirasi daripada Al-Quran? Ajakan yang pertama, Al-Quran mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sesungguhnya kecerdasan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, khalaqakum yang telah menciptakan kamu. Ini menjadikan manusia menjadi cerdas bahwa yang sesungguhnya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Bukan materi yang kita sembah, bukan duit yang kita sembah, bukan jabatan yang kita sembah, tapi yang kita sembah adalah Allah yang telah menciptakan kita. Karena sesungguhnya kita lebih mulia daripada materi. Karena sesungguhnya kita lebih mulia daripada jabatan. Karena sesungguhnya kita lebih mulia daripada sesuatu yang kita miliki. Maka yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajakan Al-Quran yang kedua datang memberikan inspirasi untuk manusia adalah menegakkan persaudaraan di atas dasar keadilan dan kebenaran. Ini Al-Quran. Selain daripada tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, jauh daripada kesyirikan. Yang kedua, Al-Quran mengajak manusia dan memberikan inspirasi untuk hidup bersaudara di atas dasar keadilan dan kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajak kita bersuku-suku, iya, kita berbangsa-bangsa memang, dan itu diakui oleh Al-Quran. Al-Quran datang memberikan informasi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian tujuannya ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada Papua, ya, kemudian Batak dan seterusnya. Semua suku-suku dan bangsa-bangsa. Kemudian dengan berbagai macam warna kulit, dengan berbagai macam bentuk rambut, tujuannya adalah lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal dan hidup bersaudara. Kalau kita masuk masjid di arah kiri, tujuannya nanti menghadap adalah kiblat. Ketika masuknya dari arah kanan, maka nanti menghadapnya adalah kiblat. Ketika masuknya dari depan,
dari belakang sana menghadapnya adalah ke arah kiblat. Kalau dia masuknya dari kiblat, berarti dia tetap menghadapnya adalah kemana? Kiblat. Artinya kiblat kita satu, maka mari kita bersatu, hidup bersaudara, karena sesungguhnya Allah persaudarakan kita ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara, lepas dari sesungguhnya semua ras, dari semua perbedaan, dari hitam, keriting, putih dan seterusnya. Ini menjadi perbedaan, menjadi sunnatullah, tapi kita dituntun oleh Al-Quran untuk hidup bersaudara di atas dasar keadilan dan kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misi Al-Quran yang ketiga datang memberikan kecerdasan untuk manusia. Seperti ayat yang kita dengarkan. Misi Al-Quran yang ketiga datang memberikan kecerdasan kepada manusia dengan perintah Allah turunnya ayat pertama, memberikan peringatan untuk kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Kita diperintah untuk membaca. Jamaah yang dirahmati Allah, misi Al-Quran yang ketiga kita dicerdaskan. Karena cerdas itu menuntun kita jauh daripada kefakiran. Karena sesungguhnya kefakiran itu menuntun kita kepada kekufuran. Maka kita harus cerdas. Kita harus cerdas secara intelektual, kita cerdas spiritual kita, kemudian kita cerdas secara emosional. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ini misi daripada Al-Quran, mengajarkan kita harus cerdas secara emosional, kemudian intelektual, kemudian juga dengan spiritual kita. Maka misi yang ketiga adalah Al-Quran menuntun kita adalah untuk kita menjadi orang yang cerdas dalam kehidupan. Kemudian misi yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menuntun kita dan menghapus sifat sekularisme. Artinya apa? Supaya orang mukmin itu hidupnya seimbang, antara dunia dan akhirat itu seimbang. Al-Quran menuntun kita untuk kita percaya kepada akhirat. Tidak ada ruginya orang yang percaya kepada akhirat. Kalau saja orang yang percaya kepada akhirat, kemudian dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhirat ternyata tidak ada hari pembalasan, maka dia tidak merugi karena dia tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau saja dia tidak percaya terhadap akhirat, kemudian dia melakukan maksiat dan segala macam dosa dia lakukan, kemudian setelah dipanggil oleh Allah dan kemudian Allah perhadapkan ada kehidupan setelah kematian nanti, maka yang terjadi adalah kerugian dan penyesalan, dan dia minta untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh, tapi itu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, maka Quran datang memberi misi kepada kita bahwa kita hidup itu harus seimbang, percaya kepada akhirat, dan kemudian dunia itu seimbang kehidupan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi yang selanjutnya, dan ini berita gembira untuk ibu-ibu. Kalau Islam sebelum datang itu, ibu-ibu ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar dia lahir dan melahirkan. Itu tugas. Mohon maaf. Sebelum datangnya Al-Quran, tugas ibu-ibu itu hanya dilahirkan dan melahirkan. Kemudian kalau diberikan peran itu hanya 3 saja, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia dari sumur, dapur, ranjang. Dari ranjang, sumur, dapur. Itu saja kerja. Artinya pada saat itu jemaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu atau kaum wanita ini tidak dimuliakan pada saat itu. Tapi ketika Al-Quran datang, misi Al-Quran adalah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada saat itu. Ketika Nabi melihat kondisi itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya? An-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah imadul bilad, dia adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya rusak, maka rusaklah negara. Kalau perempuannya soleha semua, maka ukurannya negara itu akan menjadi baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negara. Maka ketika perempuannya baik, maka insya Allah baik pula negeri, baik pula satu kampung, baik pula satu kabupaten. Maka ini ketika itu Nabi SAW datang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada saat itu.
maka saat ini sampai hari ini para wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada umumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an? Maka paling tidak ada 3 sikap kaum muslimin terhadap Al-Qur'an. Tsumma awratnal kitabal, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada siapa? Mereka hamba-hamba Allah yang terpilih. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada waktu yang mulia. Waktu yang mulia adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu waktu yang mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi yang mulia, kepada nabi yang mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran diantar oleh malaikat yang terpilih adalah malaikat Jibril. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran yang diwariskan kepada umat yang terpilih adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran diwariskan kepada kita sebagai umat yang terpilih. Tapi umat ini menyikapi Al-Quran dengan 3 sikap. Sikap yang pertama adalah dzalimun li nafsi. Ketika mereka menerima Al-Quran, dia zalim terhadap dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini sikap pertama. Dia zalim terhadap dirinya. Sudah jelas dalam Al-Quran perintah sholat, perintah puasa dan zakat dan seterusnya. Tapi ketika dia ingkar, maka sesungguhnya dia bukan zalim kepada Allah, tapi dia zalim kepada dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah, karena ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak ibadah kepada Allah, kita tidak sholat, Allah tetap Allah dan Allah tidak pernah mengurangi kerajaannya ketika manusia ini tidak ibadah kepada. Makanya zalim adalah kita, bukan kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap manusia yang kedua adalah humul muqtasid, mereka adalah pertengahan. Mereka yang ketika Al-Quran ini turun, maksudnya ini adalah orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ketika mereka mendapatkan cahaya terang mereka jalan. Kalau nanti gelap mereka berhenti dan tidak mau bergerak. Artinya kalau dalam Al-Quran ayat-ayat itu menunjukkan untuk menunjang karir mereka, untuk suksesnya maka dia lakukan. Kalau yang nanti bertentangan tidak mau dia melakukan. Maka ini umat al-muqtasid, pertengahan antara baik dan tidak baik itu 50-50, 50-50. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Yang ketiga, manusia yang bersikap ketika menerima Al-Quran adalah mereka yang bersegera. Ketika mendengarkan Al-Quran, mereka bersegera beramal soleh dan merebut kebaikan untuk menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hikmah malam ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam untuk kita, yang menuntun kita untuk nanti sukses dan selamat dunia dan akhirat. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kehidupan kita. Jika mau selamat, ketika Al-Quran kita taruh di belakang maka kehancuran. Tapi kalau Al-Quran kita taruh di depan sebagai pembimbing, kemudian jadi imam kita, maka itu adalah jalan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah malam hari ini di antaranya adalah tema teranglah rumah kita dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian wahai umat Islam dengan apa? Tilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terangi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di dalam rumahnya dia baca surah Al-Baqarah, setan tidak masuk ke dalam rumahnya, akan terusir dari rumahnya ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi jangan kita tafsirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf supaya setan tidak masuk.
Al-Quran ditaruh di jendela di pintu masuk, Al-Quran digantung begitu. Setan tambah berani gitu. Al-Quran ditaruh supaya nanti setan tidak lewat. Yang dimaksud Nabi SAW supaya setan terusir dari rumah, walaupun di dalam rumah ketika bacakan Al-Quran dia akan keluar. Apalagi yang dari luar tidak akan masuk ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau keyakinannya bahwa nanti susun Al-Quran depan pintu, biar sampai Al-Quran disusun sampai pada pintu pun setan dia tembus. Yang dimaksud adalah baca Al-Quran akan mengusir setan. Kita baru baca, insya Allah rumah kita terlindungi daripada setan laknatullah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, kita diperintah membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya dia akan terang. Dan sebagaimana kata Nabi SAW berikan perumpamaan, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, baik suami istri baca Al-Quran, anak-anaknya baca Al-Quran, maka ibaratnya rumah itu kalau penduduk langit melihat bintang di malam hari dia kelihatan dan itu adalah bintang. Demikian pula penduduk langit akan melihat penduduk bumi yang terang dan nampak bercahaya. Itu adalah rumah yang dimana dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita baca Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Cahayalah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjadi cahaya dan memberikan cahaya, dan penduduk langit mereka akan melihat dari langit rumah yang senantiasa di dalamnya baca Al-Quran akan menjadi cahaya dan terang. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana penduduk langit melihat bintang di malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Quran tamam surah Al-Mulk. Barang siapa yang senantiasa dan dia ingin supaya kuburannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum tidur bacalah surah Al-Mulk. Kita yang ingin supaya terangi kuburan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan kita, bacalah surah Al-Mulk. Adab-adab tidur sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Kata Nabi SAW, siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi dan memberikan cahaya dalam kuburnya, di mana tidak ada lagi penerang, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi sinar ketika dalam kuburan. Tapi ketika orang senantiasa membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, jaminannya Allah berikan cahaya, kemudian Allah akan terangi kuburannya insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran yang senantiasa kita baca, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi pesan untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ketika dalam 1 bulan pasti ada halangannya. Dia akan terhalang untuk ibadah paling tidak 7 hari. Ketika dia senantiasa membaca Al-Quran, ada ibadah yang dia biasa lakukan, seperti membaca Al-Quran setiap hari, dan itu menjadi kebiasaan ibu-ibu. Maka insya Allah ketika liburnya tidak membaca Al-Quran, dia setiap pada saat dia libur, Allah catat dia seperti membaca Al-Quran setiap hari. Demikian pula kita bapak-bapak, mari kita introspeksi amal apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita setiap hari puasanya puasa Daud, atau setiap hari kita baca Al-Quran, kemudian ataupun kita setiap hari sholat berjamaah, atau kita setiap hari senantiasa melakukan sholat nawafil atau sholat atau mengikuti sholat wajib, itu menjadi kebiasaan, maka pada saat kita halangan, Allah catat kita senantiasa melakukan pahala tersebut, karena itu menjadi amalan kebiasaan. Maka amalan teringan adalah baca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca per juz, bacalah per ayat, 1 hari 1 ayat kita baca Al-Quran. Insya Allah, Allah catat sebagai amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Iqra'il Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat yaumil qiyamah bagi siapa yang senantiasa membacanya di dunia.
Kita baru baca, Allah jamin syafaat dia yaumil qiyamah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Ada golongan yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang bersalawat kepadanya. Kemudian Al-Quran diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa saja yang senantiasa membacanya di dunia. Jemaah dirahmati Allah, kita baru baca, jaminannya mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi rumah-rumah kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Nabi SAW menjanjikan bahwa mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mereka diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Kemudian mereka yang senantiasa membaca surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam alam kuburnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini kalau turun di satu kampung, maka kampung itu dimuliakan. Kalau Al-Qur'an turun di satu negeri, negeri itu dimuliakan. Kita kenal dengan surah Madaniyah dan surah Makkiyah. Artinya apa, Pak? Surah Madaniyah berarti surah yang turun di Madinah. Kalau surah Makkiyah berarti surah yang turun di Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Al-Qur'an turun di Madinah, sebelum Al-Qur'an turun di Makkah, coba lihat kondisi kehidupan pada saat ini. Tapi ketika Al-Qur'an turun, jemaah yang dirahmati Allah, dua negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi tujuan untuk menjadi refleksi kecerdasan spiritual untuk seluruh penduduk manusia di muka bumi ini, terutama umat Islam. Ketika belum turun Al-Quran, coba baca sejarah bagaimana kehidupan di dua negeri ini. Tapi ketika Al-Quran turun, negeri ini diberkahi. Makkatul Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah, yang tadinya Madinah disebut dengan Yasrib. Ya, kemudian ketika Al-Quran sudah ada, cahaya Al-Quran itu masuk, maka yang tadinya disebut Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi kota yang bercahaya. Bercahaya dengan apa? Cahaya dengan tauhid, cahaya dengan Al-Quran, cahaya dengan persaudaraan pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran itu turun di satu malam, maka malam itu dimuliakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Apa itu malam? Malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun dan ini direbut oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ketika malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun malam Lailatul Qadar, maka ini malam menjadi malam kemuliaan untuk umat Islam yang meyakini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Al-Quran turun di satu bulan, maka bulan itu dimuliakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan hari ini kita ada, yakni di bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin di belahan bumi mana saja mereka berada. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau Al-Quran itu turun di dada-dada kaum muslimin. Di setiap kaum muslimin ini kalau ada Al-Quran, Allah muliakan. Penduduk langit muliakan dan penduduk bumi pun muliakan. Melihat bukti dan sejarah, Bilal bin Rabah adalah seorang budak dari Ethiopia. Beliau adalah seorang hamba sahaya yang tidak punya apa-apa, bukan seorang kaya raya, dia bukan siapa-siapa, dia adalah seorang budak. Tapi ketika menerima Al-Quran, hanya satu ayat saja, Ahad, Allah muliakan dia melebihi Fir'aun, seorang raja di raja. Ketika dia mengucapkan kalimat ahad, meyakini Al-Quran, Allah muliakan Bilal melebihi daripada seorang karun hartawan dan seorang miliarder. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kebahagiaan dan kemudian Allah kemuliaan itu Bilal mendapatkannya sebelum dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan hentakan bunyi sendal Bilal bin Rabah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Bilal itu meninggal, padahal dia hanya mengucapkan kalimat ahad. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kita amalkan di setiap dada kaum muslimin, Allah akan muliakan kita dunia dan akhirat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita baru membacanya mendapatkan jaminan syafaat yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli Qur'an, dan Allah jadikan kita ada anak keturunan yang terlahir menjadi hafid dan hafidzah Al-Qur'an. Allahumma amin. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kemudian mari kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini Allah berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Kita bermunajat pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpai dan memberikan umur panjang agar kita menjumpai Ramadan yang akan datang. Dan amal yang kita lakukan Allah terima. Kesalahan yang kita telah lakukan Allah maafkan dan ampuni segala dosa kita. Dan kemudian Allah Subhanahu beri kekuatan untuk kita beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk kita ibadah pada Allah. Dan Allah memberikan kekuatan untuk kita maksimalkan doa-doa dan kebaikan kepada Allah. Allah memberikan kekuatan untuk kita maksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Dan insyaallah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai ahli surga nantinya sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا الله ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berkahilah kami di Ramadan ini ya Allah, dan sampaikanlah usia kami ke Ramadan yang akan datang ya Allah. Maafkan segala dosa dan khilaf kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika Engkau tidak maafkan kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika Engkau telah panggil ayah ibu kami ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan berikanlah tempat yang layak di sesungguhnya di surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, jika kedua ayah bunda kami masih sehat, kedua orang tua kami masih sehat ya Allah,
Engkau berikan usia yang panjang ya Allah. Engkau berikan usia yang berkah ya Allah. Engkau sehatkan pada mereka ya Allah. Tuntun mereka untuk mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran, berkahilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.